Kamu sebagai satu-satunya 3S level Jiu Jianxian di dunia ini. Namun setelah melindungi umat manusia selama 10 tahun, kamu dilaporkan ke pengadilan oleh sekelompok gadis kecil versi 2. Bukan hanya hak hidupmu yang dicabut, tapi kamu bahkan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa batas waktu. Mendengar hal ini, kamu sedikit mengernyitkan alis, tanpa marah tapi penuh wibawa. Kemarin, untuk dapat melindungi umat manusia dengan lebih baik, setelah meminum 2,5 ton alkohol, kamu bersiap untuk melampaui batasan Jiu Xian. Namun sayangnya, seorang wanita streamer T0, untuk mendapatkan perhatian, menyelinap ke tempat terlarang untuk mencoba mencuri kamu, sang dewa perang penjaga negara. Namun, pedang yang dihasilkan dari usaha itu, menyebabkan wanita streamer T0 itu lumpuh separuh tubuhnya. Anjing brengsek, apakah ini cara kamu untuk berbuat baik bagi rakyat? Sekarang dengan ratu baru yang memimpin, ditambah dengan dinding pedang yang bisa memisahkan semua makhluk jahat, kamu sama sekali tidak dibutuhkan lagi sebagai dewa perang penjaga negara. Meskipun hatimu sudah tak tergoyahkan, saat ini, gelombang kekhawatiran mulai muncul. Apakah mereka benar-benar layak untuk kamu lindungi? Sistem pedang jahat mendeteksi ketidakstabilan dalam hati Tuan. Ikatan berhasil dengan sistem pedang jahat. Misi dimulai. Pilihan pertama, menunduk dan mengakui kesalahan. Setelah 100 tahun di penjara, terus setia pada sang ratu. Menjadi anjing penjilat hingga akhir zaman. Hadiah, kalung anjing berkualitas tinggi. Gelar anjing penjilat pertama di bawah sang ratu. Pilihan kedua, memutuskan hubungan dengan Kekaisaran Dakian. Mengambil kembali pedang tanpa batas. Melepaskan jutaan makhluk jahat dari penjara. Hadiah, meningkatkan kekuatan pedang darah sebesar 10%. Meningkatkan level sebanyak 100 tahun. Kehadiran sistem ini segera menyadarkanmu. Dengan sepenuh hati menjaga dinding pedang. Membuat rakyat Kekaisaran hidup aman selama 10 tahun. Namun yang didapat hanyalah kutukan dari seluruh wanita. Jika kemakmuran ini tercipta karena aku, maka kemakmuran ini juga harus hancur karena aku. Jiangnan, kamu telah dengan sengaja menyakiti rakyat. Sekarang kamu harus memberikan penjelasan kepada semua orang. Melihatmu terdiam, ekspresi wajah hakim wanita semakin suram. Namun, sebuah suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Hakim wanita hanya merasakan pusing dan dunia berputar. Tiba-tiba ada kekuatan besar yang menyerang wajahnya, yang membuat tubuhnya berputar di udara beberapa kali. Hakim wanita menjerit kesakitan. Satu gigi putih hancur berantakan. Wajahnya bengkak akibat tamparan. Berani kamu memukulku? Ini adalah tantangan terang-terangan terhadap Kekaisaran Dakian. Ini adalah kejahatan yang lebih besar. Mendengar itu, kamu tersenyum dingin. Tekanan kekuatan besar mulai menyebar seperti riak air. Kamu lihat, aku memukulmu? Bukankah kamu sendiri yang terjatuh? Semua orang di sana merasa tegang. Mereka merasa kesulitan bernapas. Kamu menatap mereka dengan ekspresi tenang. Kalian lihat kan, ketika tekanan datang, semua orang mundur. Kemudian mereka menggelengkan kepala dengan cepat. Hakim wanita itu dengan dingin berkata, jangan kira Kekaisaran hanya memiliki kamu satu-satunya 3S level. Hari ini, jika kamu memukulku tanpa bukti, aku tidak akan mengejarnya. Tapi kamu dengan sengaja menyakiti orang. Departemen Penegak Hukum akan memenjarakanmu seumur hidup. Kemudian terdengar suara gemuruh lagi. Hakim wanita itu langsung terlempar dan jatuh keras ke layar siaran langsung. Tatapanmu melintasi para hakim di ruang sidang. Jadi kalian berencana untuk memenjarakan aku? Para hakim itu merasa tidak nyaman. Kepala mereka bergerak seperti gendang. Pada saat itu mereka baru menyadari, untuk membuatmu menerima pengadilan dengan patuh, mereka harus ada kekuatan 3S level lainnya di sini. Namun, para wanita di bawah pun mulai tidak suka. Mereka mengangkat ponsel dan mengarahkannya kepadamu. Gadis streamer yang terluka masih di rumah sakit. Hakim An pasti juga kamu pukul. Tidak memberikan penjelasan dan langsung pergi. Dengan kekuatan 3S level, kamu tidak bisa seenaknya. Memang, pria sekuat apapun tetaplah pria. Saat itu, semua ponsel mereka hancur. Pecahan ponsel menembus tangan mereka. Setelah kamu pergi, beberapa gadis kecil itu kembali mengarahkan perhatian kepada para hakim di sana. Mereka marah dan meminta kompensasi. Tenang saja, Ratu telah mengirimkan 100 wanita pilihan dari langit. Mereka akan menjaga tembok energi pedang. Di antaranya, yang terendah adalah petarung tingkat A. Bahkan ada 3 petarung tingkat 3S. Waktu sudah tiba, mereka akan membalaskan dendam kalian. Kejahatan di Jiangnan akan mendapatkan jawaban yang memuaskan untuk semua orang. Orang banyak terkejut setelah mendengar itu. 3 petarung tingkat 3S. Ini tidak hanya bisa mengalahkan Jiangnan dan mengulang pengadilan, tapi juga akan membuat tembok energi pedang semakin kokoh. Dan setelah keluar dari ruang pengadilan, kamu segera menarik kembali niat pedang yang melindungi tembok energi pedang. Di bawah tembok, di penjara yang gelap dan lembab, seorang wanita cantik dengan gaun merah dan hiasan pengantin membuka matanya. Niat pedang ternyata berkurang sedikit. Suara bingung juga terdengar di dekatnya. Memang benar, apakah di luar sana ada sesama anggota yang lebih kuat dari petarung 3S, yang mampu memecahkan niat pedang Jiangnan? Wanita berpakaian merah itu menatap dengan mata bersinar. Tebakan lawan sangat mungkin benar, jika mereka bisa menghancurkan tembok energi pedang. Setelah keluar, mereka akan menghancurkan seluruh Kekaisaran Dakian. Juga, Jiangnan yang telah menindasku selama 7 tahun. Setelah keluar, aku pasti akan membalas dendam padanya. Wanita berpakaian merah itu menatap dengan tatapan penuh dendam.
Tiba-tiba tubuhnya bergetar. Tiba-tiba ia terdiam. Kamu menatap wanita berpakaian merah itu dengan ekspresi mengamati. Kamu bilang akan melakukan apa padaku? Wanita berpakaian merah itu merasa cemas karena ditatapmu. Ia ragu-ragu berkata, setelah keluar, aku pasti akan melayani Anda dengan baik. Mendengar kata-kata wanita berpakaian merah itu, kamu ragu sejenak. Menjaga tembok energi pedang selama 10 tahun. Membawa seorang pelayan wanita juga boleh. Kemudian kamu mengayunkan tanganmu, menarik kembali semua niat pedang dari penjara. Pintu penjara wanita berpakaian merah terbuka. Kamu memegang dagu putihnya. Sentuhan dingin itu cukup menyenangkan. Wanita berpakaian merah itu mengeluarkan suara terkejut. Kaki ramping dan menggoda menekuk sedikit. Kamu mau apa? Jangan lupakan apa yang baru saja kamu katakan. Wanita berpakaian merah itu mendesis. Membiarkan dia melayani tidak perlu menarik kembali. Niat pedang yang menindas di sini. Meski niat pedang telah ditarik kembali. Namun, tidak ada satupun dari 100.000 roh jahat yang berani keluar dari penjara. Karena ketakutan yang kamu tinggalkan, sudah tertanam dalam hati mereka, tak bisa dihapuskan. Berdiri di sana saja sudah cukup untuk menakuti 100 roh jahat. Sementara itu, lidah panjang yang selalu mengamati, Lilun, dengan kesal melihat wanita berpakaian merah. Cepatlah membina hubungan. Seharusnya dia langsung memeluk kaki dan mengaku sebagai pengikut. Tuan, apakah niat pedang yang ditarik kembali? Maksudnya untuk merekrut kami untuk melawan invasi makhluk aneh? Begitu kata-kata ini keluar, semua roh jahat di tempat itu terdiam dalam pikirannya. Itu bukan hal yang mustahil. Selama kita bisa keluar dari tempat ini, apapun bisa diterima. Kamu mengangkat tanganmu. Aku sudah terlepas dari dakian. Invasi makhluk aneh di masa depan tidak ada hubungannya dengan aku. Penjara ini akan diambil alih oleh orang lain. Wanita berpakaian merah itu berpura-pura tenang dan bertanya, apakah masih ada orang yang kamu pedulikan di dakian, Tuan? Tidak ada. Apapun yang kalian lakukan, aku tidak akan menghalangi. Bahkan jika semua orang di dakian mati, aku juga tidak akan mengernyit sedikit pun. Mendengar kata-kata ini, semua roh jahat menjadi gelisah. Sekarang mereka bisa membunuh tanpa rasa khawatir. Pada saat yang sama, mereka merasakan ada lebih dari 100 manusia dengan kekuatan tinggi telah tiba di tembok energi pedang. Beberapa dari mereka memiliki kekuatan petarung 3S. Namun mereka hanya pemula, sedangkan di tempat ini, ada 18 roh jahat tingkat 3S. Bagi mereka, para petarung luar adalah santapan yang lezat. Namun, kamu yang tahu segalanya, tidak peduli dengan itu, dan malah menarik kembali semua niat pedang. Saat itu, suara sistem terdengar. Selamat kepada pemilik yang telah membuat pilihan yang benar. Mencabut niat pedang tertinggi, melepaskan 100.000 roh jahat, mendapatkan hadiah, niat pedang darah meningkatkan 10%, tingkat kekuatan bertambah 100 tahun. Seketika, kamu merasakan peningkatan kekuatan yang luar biasa dari niat pedang. Niat pedang darah mengeluarkan energi spiritual berwarna merah darah. Keheranan terlihat di wajah 18 roh jahat 3S. Pada saat yang sama, 100 wanita terhormat yang dikirim oleh Kaisar Wanita tiba di pengadilan penghakiman. Mendengar bahwa kamu belum menyesal, 3 petarung 3S yang memimpin kelompok itu mengerutkan kening. Tenang saja, semuanya, kami akan mengadili Jiangnan lagi, mendapatkan keadilan bagi pembawa berita dan hakim wanita, serta bagi wanita-wanita yang lain. Kemudian, pemimpin 3 petarung 3S, Lin Chan, berkata, ku dengar di penjara tembok energi pedang ada makhluk aneh. Jika ada yang tertarik, kita bisa pergi bersama untuk melihat. Begitu kata-kata ini keluar, kerumunan yang menyaksikan sangat bersemangat. Mereka belum pernah melihat makhluk aneh secara langsung. Lin Jie, apakah banyak makhluk aneh di penjara? Ye Qingqing bertanya pelan. Lin Chan terdiam sejenak. Informasi yang datang dari tembok energi pedang tidak mencatat jumlah makhluk aneh. Sudah bertahun-tahun tanpa invasi makhluk aneh besar-besaran. Kekaisaran pun mengabaikannya. Seharusnya tidak banyak. Jiangnan bisa dengan mudah menundukkan mereka. Kami akan jauh lebih mudah. Tak lama setelah itu, sekelompok orang yang besar dan gemuruh tiba di atas penjara. Saat yang sama, siaran langsung nasional dimulai. Tepat pada waktunya untuk memberitahu sebagian orang yang tidak puas dengan pemecatan Jiangnan. Tanpa Jiangnan, mereka bisa lebih mudah melawan makhluk aneh. Di atas penjara, angin sepoi-sepoi, langit cerah, suara burung berkicau, bunga bermekaran. Tempat seperti ini benar-benar menahan makhluk aneh. Makhluk aneh tingkat rendah bisa mengubah medan, menyebabkan ketakutan yang mempengaruhi pikiran. Tapi di sini tidak ada reaksi apapun. Bai terkejut, kupikir kita akan melihat makhluk aneh tingkat S yang disebut Li Gui. Tapi kelihatannya yang dipenjara di sini hanya makhluk aneh kelas bawah. Orang seperti Jiangnan, jangan berharap dia bisa menahan makhluk aneh yang serius. Minat Ye Qingqing berkurang setengahnya. Lin Jie, ayo kita percepat. Setelah ini kita harus menangkap Jiangnan juga. Dengan begitu mereka terus melangkah lebih dalam ke penjara. Lingkungan memang terasa lebih gelap dan menakutkan. Suhu turun dengan signifikan. Ye Qingqing mengamati penjara di lantai pertama. Yang terlihat adalah seorang wanita kurus. Di penjara berikutnya, ada seorang gadis kecil sekitar 5 tahun. Tubuh ringkihnya penuh dengan memar. Jiangnan ternyata memenjarakan wanita dan anak-anak, dan menyiksa mereka. Apakah dia tidak punya hati? Begitulah, mereka melanjutkan perjalanan. 10 menit berlalu, dan sudah menyelamatkan ribuan orang. Ye Qingqing membuka mulutnya, ingin berbicara, tapi ragu. Di depan, tak terlihat ujungnya.
Tak tahu masih ada berapa banyak orang malang yang menjadi korban.